Halo, Assalamualaikum. Menanam labu madu akhir-akhir ini menjadi tren di tempat kami. Selain menanam tanaman-tanaman pangan seperti padi, jagung, dan juga ketela pohon, sekarang petani lebih beragam. Tanaman mereka lebih banyak variasinya. Ada yang tanam terong ungu, kemudian ada ciplukan juga ditanam, oyong, dan sekarang mereka sudah terbuka pasarnya. Dan sekarang karena banyaknya pelatihan-pelatihan mengenai budidaya tanaman dan pemasaran hasil dari pertanian, para petani di kampung-kampung sudah melek internet. Mereka bisa memasarkan melalui online, Facebook, Instagram, dan mereka juga pandai sekali menjual hasil tanaman mereka, hasil pertanian mereka ke pasar, dan mereka juga bisa membuat tempat meskipun kecil-kecilan di depan rumah atau langsung di lahannya sendiri. Nah, untuk labu madu khusus, kita perbincangan di sini, omsetnya memang bagi petani itu dari tahun ke tahun sangat meningkat. Ini sebagaimana disampaikan oleh pendamping dari Bappenas, ini Pak Gizdi. Beliau menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun penghasilan petani dari labu madu ini terus meningkat seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan tingkat kemahiran mereka dalam budidaya labu madu. Langkah apa saja yang bisa mereka membuat ketagihan dan mereka sukses di bidang labu madu? Baik, saya akan ceritakan di sini. Yang pertama, soal olah lahan, soal budidaya itu bukan hal yang baru bagi petani. Apapun yang bisa ditanam biasanya mereka akan menanam. Nah, kemudian karena ditambah dengan sisi dari peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian ini, maka sekarang mereka tidak asal hanya menanam saja dan mereka tidak asal menaburkan pupuk begitu saja. Sekarang mereka diajari dan tahu apa yang harus ditambahkan ke dalam lahan mereka, apa yang harus mereka tingkatkan, apa pula yang harus mereka kendalikan. Jadi ada sisi ilmiahnya, tidak sekedar bertani hanya dari dengar-dengar atau dari sekedar mencontoh nenek moyang yang dulu gitu, hanya tinggal menanam tunggu aja nanti panen sendiri. Tidak, ternyata seperti itu bertani yang cara kuno sekarang sudah mulai ditinggalkan, artinya cara-cara yang tidak ilmiah. Nah, sekarang banyak diikutkan para petani ini ke berbagai pelatihan-pelatihan yang membahas olah lahan, kemudian pupuk dasar, pemberian pestisida, bahaya pestisida yang tidak memenuhi standar, kemudian mereka juga diajari cara menggunakan alat-alat pertanian, dan banyak lagi pelatihan-pelatihan yang lainnya. Jadi yang pertamanya ilmunya dulu yang harus dikasih ya. Nah, setelah ilmunya kan mereka akan tahu sendiri. Nah, untuk masalah modal nanti menyusul. Yang penting ada kemauan dan ada ilmu, dan setelah itu dia akan berdikari sendiri. Jadi yang pertama ini ilmunya. Terus yang kedua yang tidak kalah penting adalah tidak boleh dibiarkan petani ini asal-asalan dalam mengolah lahan. Nah, jadi ada standar khusus yang diberikan kepada mereka, cara olah tanam, cara mengolah lahan yang standar gitu. Meskipun tidak luar biasa ya, tidak sangat luar biasa, minimal ada standar. Contohnya saat olah lahan itu harus dibajak, digemburkan. Kemudian agar tambah gembur ditambahkan dengan bahan-bahan organik seperti kotoran hewan yang sudah difermentasi. Atau bisa saja seperti ini. Dibajak lalu tambahkan kotoran hewan, kemudian jangan ditanam dulu, biarkan dia selama 2 bulan atau 3 bulan. Ya, yang paling bagus ditutup lahannya dengan terpal atau ditutup dengan jerami atau rumput-rumputan. Intinya jangan dibiarkan lahannya terbuka, biar nanti bahan organik atau unsur-unsur
hayati, mikroorganisme yang baik itu tersimpan di dalam tanah. Biarkan saja selama beberapa bulan, 3 bulan. Baru setelah itu ya lahan dibuka kembali dan dibersihkan gulmanya. Ya. Maka setelah dicek pasti lahan itu akan tingkat keasamannya akan mendekati 6,5 ya. Karena sudah ditambahkan kohe, kemudian dolomit juga ya. Nah, jadi olah lahan tuh seperti itu standarnya. Kemudian mungkin tambahan lainnya bisa ditambahkan dengan trichoderma dan lain sebagainya. Nah, karena kebanyakan petani ya yang ditemui, mereka bilang butternut itu kan kayak melon katanya gitu. Atau bahkan butternut itu kan kayak ini kayak mentimun katanya. Kan tanam mentimun mudah. Memang sekilas benar, tapi ya kalau sisi ilmiahnya sih tidak begitu benar juga, karena walaupun mentimun itu mudah tumbuh, kalau tanahnya tidak diolah dengan baik kan mentimun itu mungkin cuma 3 kali panennya. Tapi kalau diolah lahannya bisa berapa kali ya panennya itu. Bahkan buahnya sampai nanti menjelang terakhir, buah-buah terakhir itu akan tetap besar. Karena apa? Unsur di dalam tanahnya itu diolah dengan baik, ditambahkan dengan baik. Nah, jadi seolah lahan itu menghabiskan 70% modal. 70% modal itu ya sekitar itu harus dihabiskan untuk olah lahannya. Ya nanti kesananya ya setelah lahannya bagus kan jadi perawatan mudah. Nah, ini jadi ilmu juga dari para petani. Ternyata setelah dipraktekkan memang betul. Tidak apa-apa capek di awal ya. Mengolah lahan, kemudian membajak, membersihkan gulma, menggemburkan. Karena apa? Menggemburkan itu kan tidak cukup 1 kali sebenarnya. Jadi 1 kali dibajak, kemudian tambahkan kotoran hewan, biarkan aja sekitar 1 bulan, 2 bulan, nanti digemburkan lagi. Nah, setelah digemburkan bikin bedengan. Nah, bedengannya juga tutup dulu, jangan langsung ditanami, tutup dulu sekitar 2 minggu. Tutup saja. Biarkan dia di dalam bedengan itu ada proses-proses baik itu biologi, kimiawi ataupun yang sifatnya fisik ya. Biarkan dia berproses di situ sampai tanahnya itu mencapai kegemburan yang sangat bagus untuk ditumbuhi butternut. Kemudian unsur-unsur mikro juga berkembang di situ. Nah, kemudian kesuksesan ini soal budidaya nanti kita akan bikin serial. Ini soal olahan akan kita bangun begitu banyak video karena ini sangat penting. Jadi lahan itu sehatkan dulu. Nah, yang tidak kalah penting dalam saat olah lahan itu adalah penambahan pupuk dasar. Nah, jadi pupuk dasar itu harus ditambahkan di awal. Bagaimana cara aplikasinya? Jadi setelah dolomit masuk, biarkan dulu. Tadi kan sudah dibiarkan sampai 3 bulan ya. Kohe kemudian dolomit. Biarkan 3 bulan, lahan ditutup dengan jerami atau apapun, terpal atau apapun. Setelah itu kan dibuka. Nah, setelah dibuka baru ditambahkan SP36 atau yang sifatnya fosfat. Jadi jangan digabungkan antara kalsium yang dari dolomit dengan fosfat, nanti ada perikatan ya. Karena unsur kalsium itu bisa mengikat fosfat. Kalau mengikat fosfat artinya kan tidak berguna nantinya. Bukan tidak berguna ya, jadi kurang pengaruhnya gitu ke pohonnya. Lebih baik dipisahkan selama ya kurang lebih 2 bulan 3 bulan tuh baru kasih fosfat. Nah, kemudian pupuk dasar selain fosfat, nanti setelah fosfat masuk kan boleh ditambahkan sekitar 2 minggu 3 minggu baru masuk nitrogen, kemudian kalium dan unsur-unsur makro sekunder atau unsur mikro gitu selanjutnya. Jadi harus memang sebaiknya agak lama pengolahan lahan itu ya, karena untuk mencapai tingkat kesuburan tertentu yang diinginkan pohon itu kita harus sabar menunggu. Ya paling tidak kalau lahan baru ya, olah lahan itu minimal 1 bulan. Jadi buka, kemudian gemburkan,
kemudian kasih kohe, tunggu 2 minggu. Setelah itu digemburkan lagi, ataupun kalau tidak kasih SP36. Ya tunggulah sekitar 1 minggu 2 minggu, baru setelah itu tambahkan nitrogen sama kalium. Nah tutup lagi, nanti baru masuk tuh benih. Nah jadi memang harus ada telaten dan sabar. Tanpa itu tanah itu pastilah keras banget, tidak mudah ditembus akar. Kemudian kalau nanti ada pemberian pupuk, jadi pupuknya ngendap tidak ke bawah, jadi pupuknya itu sulit untuk dimakan ya, sulit untuk diserap oleh akar. Karena apa? Pupuknya kan diam di atas, tidak bisa turun ke bawah. Itu prosesnya seperti itu, jadi menghambat terserapnya pupuk oleh akar, makanya harus gembur. Nah ini olah lahan itu pentingnya tuh di situ, pemberian pupuknya sangat penting. Nah ini soal olah lahan lagi-lagi harus terus-menerus diingatkan. Jadi kalau mau punya omset yang banyak, yang berlimpah, bisa menghasilkan, lahannya dulu. Karena judulnya kita adalah budidaya ya. Olah lahan, katanya mengolah lahan, tapi lahannya nggak diolah, itu bukan budidaya yang bagus ya. Nah kemudian banyak yang tanya soal pemasaran. Nah ini juga penting, namun sekarang Anda bisa memasarkan sendiri. Insya Allah nanti saya sharing dengan Anda semua tips ya tercepat menjual beternak ya dengan harga yang bagus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga pertanian kita maju, kemudian menghasilkan, bisa menjadi income yang besar bagi keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.